Jenazah Parada Toga Siahaan saat ini masih disemayamkan di rumah duka di Medan, Sumatera Utara. Rencananya pemakaman korban yang tewas dibunuh saat menagih pajak tersebut akan dilakukan sore nanti. Sejak pukul 9 pagi tadi, rumah duka Parada Toga Siahaan di Jalan Air Bersih Ujung Komplek Pertamina Medan, Sumatera Utara ramai dikunjungi oleh kerabat dan rekan kerja almarhum. Pendeta yang memimpin upacara pengantaran jenazah memberikan doa dan nasihat kepada keluarga, terutama orang tua, adik dan istri korban Cory Grace Lubis. Parada Toga Siahaan akan dimakamkan di pemakaman keluarga Jalan Turi pada sore ini. Selain pejabat pajak Kanwil Sumatera Utara, prosesi pemakaman juga akan dihadiri Ditjen Pajak Ken Dwi Jugiastiadi. Parada Toga Siahaan merupakan juru sita penagih pajak KPP Pratama Sibolga. Sementara rekannya, Sosanolo Lase merupakan tenaga honorer KP2KP Gunung Sitoli. Mereka dibunuh pelaku yang merupakan wajib pajak karena menunggak pajak senilai 14 miliar rupiah. Untuk memperbarui informasi, kita akan langsung menyapa Wanasari yang ada di rumah duka. Wanasari, sejauh ini bagaimana perkembangan terakhir dari rumah duka? Silakan. Ya, Bayu Dita dan pemirsa, sampai dengan saat ini kediaman dari Parada Toga Siahaan masih terus didatangi oleh pelayat, dan ini merupakan prosesi terakhir sebelum korban dimakamkan di Taman Perkuburan Kristen, tepatnya di Desa Patumbak, masih di Kota Medan ini juga. Secara tradisi adat suku Batak, adapun beberapa prosesi yang sedang berlangsung, yaitu adalah proses penghiburan, di mana dalam tradisi ini baik kerabat, keluarga, dan warga sekitar ini memberikan ucapan bela sungkawa diiringi dengan doa serta nyanyi-nyanyian rohani yang diharapkan ini dapat mengurangi rasa sedih atau luka yang sedang dialami oleh pihak keluarga. Dan rencananya Toga ataupun Parada Toga Siahaan ini akan dimakamkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat siang tadi, Direktorat Jenderal Pajak baru saja melaksanakan konferensi pers yang ini dihadiri oleh berbagai pihak, yaitu dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini Bapak Ken Dwi Jugiastiadi. Selain itu dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini diwakili oleh Dirkrimum Polda Sumut, yaitu Kombes Pol Dono Indiarto, dan dari pihak TNI ini dihadiri oleh Kasdam 1 Bukit Barisan, yaitu Brigjen TNI Widakdo Hendro. Adapun beberapa pernyataan yang dilaksanakan ataupun yang disebutkan dalam konferensi pers pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat tadi, bahwasanya Direktur Jenderal Pajak menegaskan akan memproses ataupun mengawal proses hukum dari tewasnya 2 pegawai pajak yang terjadi pada 12 April tepatnya di Kepulauan Nias beberapa waktu yang lalu. Dan Direktur Jenderal Pajak yaitu Ken Dwi Jugiastiadi ini menegaskan akan menindak ataupun menyatakan mulai sekarang akan memerangi teroris pajak, dan untuk pewajib pajak yang membangkang ini akan dilakukan tindakan. Dan kami memiliki rekaman ataupun konferensi pers hasil wawancara tadi bersama Direktur Jenderal Pajak pada siang tadi, dan berikut petikan wawancaranya. Sangat berduka cita dengan gugurnya pahlawan kami yang melaksanakan tugas memberikan surat pemberitahuan atau surat penagihan, terus langsung terjadi yang seperti kalian saksikan sendiri, ya. Dan bagi saya almarhum adalah pahlawan, dan dia pahlawan sejati karena dia sudah kerja berkorban jiwa dan raga, tapi tidak pernah mengakui dia sebagai pahlawan. Oleh karena itu saya juga minta ke Pak Panglima bahwa ada upacara semi militer lah. Kemudian untuk teman-teman di kantor pajak, lakukan terus, jangan takut intimidasi, jangan takut diancam, karena di belakang kita ada Polri yang selalu akan
mengikuti kegiatan kita dan di backup oleh TNI. Jadi dua-duanya ada. Polisi yang di depan, backup di belakangnya TNI, gitu ya. Kemudian bahwa yang almarhum saya naikkan pangkat istimewa, ya. Kemudian juga diberikan asuransi kepada anaknya untuk pendidikan. Berikutnya kantor pusat juga akan memberikan rumah secara dinas, ya. Almarhum Parada Toga F. Siahaan ini juga dinyatakan gugur dan diangkat sebagai pahlawan, dan pada prosesi pemakaman nantinya ini akan mengangkat ataupun menggunakan sistem semi militer yang melibatkan TNI. Pemakaman nantinya akan dilaksanakan di pemakaman umum Kristiani, tepatnya di Desa Patumbak pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk proses hukum ataupun penyidikan yang saat ini masih berjalan di Polres Nias, bahwasanya Polres Nias ini telah menetapkan 5 tersangka utama, yaitu AL ini perannya sebagai pembunuh dari Parada Toga F. Siahaan, sementara 4 lainnya merupakan orang yang terlibat dalam menghabisi satpam yang saat itu sedang menemani korban bertugas. Dan sementara itu sekilas mengenai riwayat dari Parada Toga F. Siahaan ini, bahwasanya ia merupakan sulung dari 3 bersaudara dan memiliki seorang istri bernama Kori Grace Lubis yang baru pagi tadi diketahui sedang mengandung. Dan mengetahui hal ini tentunya pihak keluarga semakin bersedih begitu, karena istri dari Parada Toga F. Siahaan ini tidak menyangka kalau saat ini dia sedang mengandung. Itu dulu sementara laporan dari Medan, saya kembalikan ke Jakarta. Baik, terima kasih Wana Sari atas laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kami akan hadirkan kembali informasi lainnya, di mana banjir yang menerjang ribuan rumah di Bandung Selatan tak kunjung surut. Kabarnya akan hadir usai jeda. Sesaat lagi. Ketika kamu terkena debu dan polusi, kamu butuh Clearman. Dengan karbon aktif, membersihkan kulit kepala secara menyeluruh, tak ada lagi ketombe. Clearman Deep Cleanse